Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dipirapat Octavian dari kelas A1 Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa, Unganim 20210082. Di sini saya akan mewawancarai narasumber yang telah mengikuti Language Education International Conference atau LAICON 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022 di IKIP Siliwangi. Baik nih, sekarang saya bersama narasumber dengan nama siapa Kak? Halo teman-teman, nama aku Nazla Gita Mutiara Sani. Aku dari kelas A1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020 dan aku juga sebagai panitia di dalam seminar internasional yang kemarin. Baik nih Kak, sebelumnya perkenalkan diri dulu nih, nama saya Riki. Saya sama dari Fakultas Pendidikan Bahasa juga. Nah, ingin bertanya nih Kak beberapa pertanyaan terkait seminar Language Education International Conference yang telah dilaksanakan. Kebetulan kakak kan panitianya nih. Jadi saya ada beberapa pertanyaan nih Kak untuk kakaknya sendiri gitu. Sudah siap Kak? Oke, siap. Nah, untuk yang pertama nih Kak, kenapa bahasa dan literasi begitu penting nih Kak untuk kehidupan sehari-hari? Oke, ini pendapat pribadi aku ya. Kenapa begitu penting? Pertama, aku berasal dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu ya. Jadi ini sangat penting bagi aku mengenai bahasa itu. Karena bahasa ini kan dipakai sama kita dalam sehari-hari ya. Jadi kita sangat membutuhkan dengan yang namanya bahasa gitu. Soalnya kan manusia itu berkomunikasi menggunakan apa? Yang menggunakan bahasa, biar kita sama-sama saling ngerti lah gitu dengan menggunakan bahasa. Terus literasi. Literasi ini kan kita sangat penting karena kenapa? Semakin banyak kita literasi, semakin banyak juga ilmu-ilmu yang kita dapat dari hasil bacaan buku tersebut gitu Kang. Seperti itu ya Teh Nasla. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, dari siapa nih kira-kira mengetahui seminar tersebut dan kenapa Anda bisa menjadi panitia gitu dari seminar tersebut? Oke. Pertama aku tahu seminar internasional ini tentunya dari grup reguler ya. Gitu. Waktu itu disebar sama Bu Diana dan juga staf-staf yang ada di prodi kita gitu. Terus kenapa sekarang aku bisa waktu itu pernah menjadi panitia? Karena waktu itu di himpunan kita yaitu Himadiksa mengambil beberapa orang yang emang bisa untuk dijadikan panitia yang tujuannya untuk membantu proses dari seminar ini gitu. Jadi aku mendaftar, aku ngelis deh di situ untuk menjadi salah satu panitianya dan walah aku menjadi panitia. Wah, hebat banget ya Kak. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, siapa kira-kira sih narasumber yang kakak sukai dan kenapa gitu kakak suka kepada narasumber tersebut gitu? Oke. Kalau dari aku suka sama narasumber yang dari Jepang. Kalau nggak salah namanya Profesor Yanakubo Noriko kalau nggak salah ya. Dan mohon maaf kalau misalkan ada salah dalam penyebutan nama gitu. Aku suka sama beliau karena waktu penyampaian beliau tuh benar-benar enjoy aja, asik, enjoy walaupun emang beda bahasa gitu ya. Dan beliau juga lancar menggunakan bahasa Inggrisnya gitu. Terus juga beliau dari Jepang yang dimana memang ramah banget ternyata ya gitu. Yang dikira kita bakal orang Jepang gimana atau kumaha gitu ya. Ini ketika Bu Yanakubo itu menjadi narasumber itu benar-benar kelihatan asik, santai dan juga kelihatan bahwa beliau ini memiliki ilmu yang sangat banyak dan itu bagus untuk dibagikan gitu. Seperti itu ya Kak. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, kan kakak tuh sebagai panitia nih ya, sekaligus sebagai peserta nih. Nah, di mana sih kira-kira kakak mengikuti seminar tersebut dan kapan gitu? Oke. Nah, karena seminar ini kan diadakan secara online ya, gitu. Jadi waktu itu aku mengikuti ini ketika di kampus secara langsung waktu hari H gitu. Nah, aku dan teman-teman panitia yang lain waktu itu kita benar-benar ikutan di kampus karena waktu itu kan dosen-dosen juga megang panitia juga gitu, kayak mulai dari Zoom meetingnya dan lain-lain sebagainya. Nah, aku di sini waktu itu aku barengan anak hima, kurang lebih ada sekitar 11 atau 12 orang. Jadi kita melaksanakannya di kampus gitu. Tetapi kita tetap menggunakan Zoom meeting gitu. Jadi kita ikut bergabung dan kita juga ikut memantau jalannya seminar tersebut. Ini untuk mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, pesan atau saran apa sih kakak untuk
seminar internasional yang telah dilakukan untuk kedepannya gitu, supaya kayak gimana gitu. Oke, kalau untuk saran, kayaknya semoga ya di tahun depan bisa dilaksanakan secara offline gitu, atau di luar di luar bener ya, di luar jaringan ya, Iya. iya benar. Itu karena kenapa? Karena vibes-nya tuh kita udah terlalu terpola, ya udah zoom dan zoom gitu ya. Kenapa nggak kita coba untuk menggunakan ruang yang nyata kembali gitu? Karena kan kita juga tahu bahwa ya alhamdulillah gitu ya, COVID sekarang memang sudah masih ada kan, katanya masih ada, tapi kita udah bisa berjaga-jaga lah gitu loh, dibandingkan yang sebelumnya kita benar-benar takut dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak mencoba untuk menjalankan offline aja gitu, biar kerasa vibe seminarnya tuh seperti apa, gimana riuhnya dan lain sebagainya. Aduh maaf ya jadi campur-campur bahasa. Oke sih, itu aja palingan. Pertanyaannya udah habis nih Kak. Luar biasa banget untuk jawaban-jawaban yang telah diberikan gitu, sangat bermanfaat sekali buat orang-orang atau teman-teman yang menonton video ini gitu. Terima kasih banyak Kakak udah membantu gitu, memberikan informasi terkait seminar internasional, dan semoga saja gitu untuk seminar selanjutnya bisa dilakukan lebih baik lagi. Terima kasih ya Kak. Iya, makasih juga. Sekarang kita sudah kedatangan narasumber selanjutnya, dengan siapa Kak namanya? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Tarisa Sebagai sebagai panitia dari seminar internasional. izin memperkenalkan diri nih Kak Alia. Nama saya Muhammad Rifki Revaldo Tapian sebagai peserta dari acara seminar internasional tersebut gitu. Nah nih Kak Alia, mungkin saya izin nih Kak Alia untuk memberi beberapa pertanyaan terkait seminar Language Education International Conference atau LACON yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022 di IKIP Siliwangi. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Kak Alia. Bagaimana nih pelaksanaan seminar yang telah dilakukan? Apakah ilmu yang dapat diambil dari hasil seminar tersebut nih Kak Alia? Ya, pertama-tama seminar internasional ini dilaksanakan secara daring begitu ya, di Zoom Meeting, aplikasi Zoom Meeting, dan tentunya banyak sekali ilmu-ilmu baru gitu ya yang nantinya dapat diperoleh oleh para peserta itu sesuai dengan temanya gitu. Karena pasti peserta mengikuti seminar internasional ini nih, pertama melihat dari temanya gitu. Mereka tertarik karena ingin menambah wawasan baru mengenai hal tersebut kayak gitu. Jadi intinya menambah wawasan agar lebih luas gitu, apalagi dalam pengisi acara juga ya kan, Iya. dari luar gitu ya. Iya betul, itu poin plusnya karena seminar internasional Iya. gitu. Ini yang kedua nih Kak Alia, apa yang membuat Kak Alia mengikuti atau berpartisipasi dalam acara tersebut? Oke, yang pertama mungkin karena saya juga berpartisipasi sebagai panitia mungkin ya. Kenapa? Karena yang pertama saya juga ingin menambah pengalaman saya nih, bagaimana rasanya menjadi panitia di seminar internasional, karena ini kan sudah tahap internasional gitu. Jadi pengen tahu nih gimana sih rasanya kalau berada di suatu kepanitiaan di internasional gitu. Jadi kan ternyata emang banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapat gitu dari hasil dari kepanitiaan internasional. Salah satunya saya dapat bahwa berkomunikasi dengan baik itu tuh ternyata susah gitu. Dan kemarin waktu saya menjadi panitia, saya berkomunikasi, bekerjasama dengan dosen juga gitu. Jadi itu juga merupakan pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Biasa ya pastinya. Iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Alia nih ya, manfaat seperti apa sih yang dapat diambil atau dipetik dari seminar tersebut gitu? Oke, mungkin yang pertama manfaatnya sebagai mahasiswa tentunya kita harus selalu memunculkan inovasi-inovasi penelitian yang baru, karena di seminar internasional ini kan ada yang namanya sesi paralel. Nah, di sesi paralel itu para mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri juga gitu, menampilkan makalah-makalahnya yang berisi penelitian-penelitian yang luar biasa, dan itu menjadi salah satu acuan gitu ya untuk kita para mahasiswa agar selalu menghasilkan inovasi-inovasi baru mengenai penelitian-penelitian. Iya. Nah selanjutnya nih Kak Alia, seminar yang dilaksanakan kan secara daring nih ya. Jika luring, Kak Alia akan mengikutinya kembali apa gimana nih Kak Alia?
Tentu saja saya akan mengikutinya karena pada saat pertama kali seminar ini akan dilaksanakan, seminar ini asalnya dilaksanakan secara luring, tapi karena ada satu dan lain hal dan juga COVID meningkat kembali, jadi seminar internasional ini kembali dilaksanakan secara daring seperti itu, dan tentu saja saya akan mengikuti gitu, apalagi luring kayak gitu. Pastinya akan lebih seru ya jika Ya, dilaksanakan. ketemu langsung Iya. nanti sama peserta-peserta lain kayak gitu. Baik nih Kak Alia, mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir nih Kak Alia buat Kak Alia. Nah, pertanyaan gini Kak Alia, kenapa Kak Alia mengikuti seminar tersebut dan kenapa bisa menjadi panitia? Oke, kenapa saya mengikuti seminar tersebut gitu ya? Karena ini merupakan seminar internasional gitu. Seminar internasional ini tentunya juga mendatangkan pemateri-pemateri dari luar negeri gitu. Salah satunya kemarin ada Jepang, dari Australia, dan itu pun walaupun saya nggak ngerti bahasa mereka secara keseluruhan gitu ya, tapi saya dapat menangkap poin-poin yang mereka pembicara tersebut sampaikan. Jadi di situ juga saya dapat belajar secara tidak langsung belajar bahasa Inggris gitu loh. Jadi karena ya mengapa mengikuti seminar internasional ini, karena banyak sekali gitu manfaat yang dapat kita ambil dari seminar internasional itu, baik itu secara langsung, secara instan gitu. Jadinya saya menjadi berpikir lebih kreatif lagi, berpikir lebih progresif gitu ke depan, bahwa untuk melaksanakan seperti penelitian seperti itu, kita harus memiliki yang ide-ide yang luar biasa gitu, atau bahasa sekarangnya out of the box gitu ya gitu. Jadi pokoknya ya banyak sekali manfaat yang mungkin Kang Rifki juga rasakan Ya, gitu ya, sangat dirasakan. mengikuti seminar internasional itu, dari pembicaranya, dari pemakalah yang di sesi paralelnya, begitupun para moderator yang membimbing acara sesi paralel tersebut, seperti itu. Tidak terasa nih Kak Alia, waktunya waktu pertanyaannya udah habis nih. Iya, mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih nih Kak Alia sudah membantu menjawab pertanyaan yang sudah saya tanyakan. Terima kasih ya Kak Alia. Ya, terima kasih juga.